Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dzambi wa qabilit taubi sadidil iqab. Litawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita dan kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala di jalannya sampai kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke harga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kita akan memasuki sebuah bab atau pembahasan kita pada petang hari ini, yaitu bab fil iktisadi fil ibadah. Di dalam kita beribadah tidak atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semuanya yang hadir ini tidak sampai berlebihan ya dalam ketaatan. Naik kurang ya embung ya. Tidak tahu banyak yang kurang apa banyak yang berlebihan gitu. Ya. Tetapi Imam Nawawi sudah memberikan pelajaran kepada kita. Kalau nanti sampai mempeng di dalam beribadah ya jangan sampai berlebihan. Nah, ada batas-batas. Memang ketaatan kita dianjurkan kepada Allah, yaitu ketaatan yang sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bahasan ini Imam Nawawi mengetengahkan beberapa hadis yang nantinya akan kita pelajari bersama. Sebagaimana biasa sebelum kita mempelajari hadis, Imam Nawawi mengetengahkan beberapa ayat Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quranul Karim ya. Yang diketengahkan oleh Imam Nawawi ada di dalam surat Toha. Surat Toha ayat 1 dan ayat 2. Tentunya kalau ayat 1 hafal semua itu surat Toha itu. Ya. Hafal semua itu. Karena sesuai dengan nama suratnya. Gampang gitu. Surat Yasin ya hafal semua itu. Nah, ayat pertama gitu ya. Surat Al-Baqarah saja hafal. Siapa yang tidak hafal Alif Lam Mim? Nah, ini juga begitu. Surat Toha itu diawali dengan sebutan sebagaimana nama surat itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha itu, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ini memiliki sejarah yang insya Allah kita semuanya sudah paham ya, atau sudah pernah mengenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, nah, agar engkau menjadi susah. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada kita itu tidak menjadikan kita itu semakin menambah susah di dalam hidup ini, tetapi sebaliknya. Ini ada sebuah kisah ya di dalam surat Toha. Kalau dulu sering dipakai untuk drama ya. Dipakai untuk drama. Kalau dulu itu namanya apa itu? Nah, ya semacam drama begitu. Drama kehidupan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman jahiliyah, sebangsa Umar ini sebelum masuk Islam, yang menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat jahiliyah di kota Mekah waktu itu. Ia masih menyembah berhala. Ada kebiasaan budaya yang berkembang di sana, yaitu manakala dia mendapatkan kabar atau memiliki anak yang lahir itu perempuan, yang baru lahir itu perempuan, lalu dia dikabari bahwa anak yang lahir itu perempuan, tidak suwe-suwe, langsung diseret, dimasukkan, digalikan tanah, dimasukkan ke tanah itu, dikubur hidup-hidup. Itu Umar juga melakukan hal yang seperti itu. Dan ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Wa idza busira ahaduhum bil unsa dhalla wajhahu muswaddan wa huwa kadhim. Yaitu di dalam surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16, ayatnya 58 sampai 59. Apabila salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah waktu itu, termasuk di dalamnya ada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, itu dikabari, yaitu tentunya kabar gembira atas kelahiran seorang bayi. Di antara kita ini kalau istri kita hamil lalu melahirkan itu gembira apa sedih, Pak? Nah, dulu gembira, sekarang itu ada yang sedih ya, ngelahirno maneh ya, karena ada program keluarga berencana. Bahkan dimarahi itu kalau periksa-periksa ke puskesmas dulu ya, gimana balik ayo ya ini. Di zaman jahiliyah ini juga dikabarkan kabar gembira sebetulnya atas kelahiran anak perempuan, tetapi yang lahir itu ternyata perempuan. Maka apa yang terjadi ketika dikabari yang lahir itu anak perempuan, maka wajahnya itu berubah menjadi hitam, merah kelam itu. Dari hitamnya itu merah ke hitam-hitaman itu. Marah ya. Jadi mendapatkan anak itu tidak semakin gembira, tapi menjadi marah, karena yang lahir itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Yang lahir ternyata anak perempuan. Maka bersyukurlah ibu-ibu ini lahir di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busirra bihi. Dia menyembunyikan wajahnya.
dari orang banyak, dari kalangan masyarakat. Jadi dia malu, merasa malu disebabkan kelahiran anak perempuan itu menjadi kabar buruk yang telah disampaikan kepadanya. Tidak, kalau kita ini kan sujud syukur ketika dikabari istri kita ini melahirkan anak laki maupun anak perempuan, kita mesti sujud syukur. Ayumsikuhu ala hunin am yatussuhu fit turab ala sama yahkumun. Apabila kalau dia itu merawatnya, anak perempuan itu, yaitu ada resikonya menanggung kehinaan. Menanggung kehinaan. Jadi merawat anak perempuan itu rasanya hina. Atau menanggung kehinaan, atau menguburkan anak itu hidup. Nah ini Umar itu kalau mengingat itu, dia menangis karena dia mengalami hal semacam itu ketika mengubur anaknya perempuan itu. Anaknya berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak. Coba dibayangkan, anak lahir, anak masih mestinya menyusui ibunya, lalu dikubur hidup-hidup. Ala sama yahkumun. Ingatlah alangkah buruknya apa yang mereka jadikan ketetapan di dalam peradaban jahiliyah waktu itu. Lalu kemudian apa hubungannya dengan surat Thaha tadi? Umar yang mengalami peradaban yang seperti itu, yaitu di zaman jahiliyah, lalu kemudian satu ketika dia adalah orang-orang termasuk kelompok orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang memusuhi Rasulullah SAW. Maka satu ketika, tidak tahu malamnya itu mimpi apa, lalu pagi-pagi betul Umar itu bergegas mencari Rasulullah SAW. Dan ketika mencari Rasulullah SAW dengan penuh kemarahan itu, lalu dicegat oleh seorang dari orang-orang kafir Quraisy juga di Mekah. Dia mengabarkan kepada Umar bahwa ada yang lebih heboh dari itu sebetulnya. Apa itu? Adikmu sendiri sudah mengikuti Muhammad. Jadi adiknya Umar itu sudah masuk Islam. Marah dia. Maka Umar datangi rumah adiknya itu. Sesampai di rumah adiknya, dia gedor pintunya dan dia masuk. Ternyata di dalam sedang dibacakan surat ini, surat Thaha. Bahkan Umar waktu itu mengambil itu lembaran-lembaran bacaan Al-Quran itu, nah, dibacanya Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa, bahwa Al-Quran ini tidak aku turunkan kepadamu wahai Muhammad agar kalian menjadi susah. Nah ini nalarnya Umar itu ternyata berjalan. Ini juga berkait dengan doa Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berdoa di kota Mekah itu, agar umat Islam ini diberikan kekuatan. Mohon di antara tokoh-tokoh Quraisy itu, yaitu Umar dan tokoh lainnya itu, salah satu di antara mereka itu memeluk agama Islam. Maka rupanya Allah memberikan hidayah kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mendengar ayat ini,
Umar bergegas untuk mencari Rasulullah, bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menyatakan bersyahadat, memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dahsyatnya surat Toha. Ada getaran di dalam dada Umar ibn Khattab yang tadinya membara kekafirannya itu, memusuhi Islam, tapi ketika mendengarkan ayat ini berbalik, lalu kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita ini mendengar ayat surat Toha ini balik-balik ya, tidak bergetar ini ya. Ya, atau gak tahu kerungu coba nanti dibaca ya, dibaca getar apa enggak. Kalau enggak getar ya digetar-getar ya enggak apa-apa ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ayat yang kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu sering kita dengarkan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang awalnya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lalu diteruskan di tengah-tengah itu ada ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis yang pertama yang dipaparkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kalau langsung hadis contoh yang diberikan di dalam bab ini kita akan lebih memahami. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qalat man hadhihi, qalat hadhihi fulana tadhkuru min salatiha, qala ma alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena mengalami langsung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kamar Ibunda Aisyah, yaitu rumahnya itu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Rasulullah waktu itu langsung masuk ke kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam rumah itu wa indaha imra'atun, di sampingnya Ibunda Aisyah waktu itu ada tamu perempuan, Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya seperti kita ini, kalau ada tamu pasti tanya kepada istri kita di rumah. Biasanya kalau ibu-ibu perempuan tidak bertanya, nanti dimarahi bapaknya. Kalau istri itu tanya, siapa pak? Itu dimarahi biasanya ya bu ya. Kalau bapak tanya itu, siapa? Nah, ini yang ditanyakan Rasulullah. Man hadhihi, siapa dia? Qalat Ibu Aisyah radhiyallahu an menjawabnya, hadhihi fulanah.
ini adalah si fulan. Ini adalah namanya tidak disebutkan di sini. Tadhkuru min salatiha. Setelah ditanya ini adalah si fulana, tidak sekedar itu, Ibunda Aisyah juga menceritakan perihal sang tamu ini. Diceritakan tentang apa? Tentang betapa bagusnya sholatnya, ibadahnya si perempuan ini, tamu ini. Diceritakan sholatnya luar biasa oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mah alaikum bima tutiku." Tidak. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibunda Aisyah seperti itu. Alaikum bima tutikun. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah ketika sudah diceritakan tentang perihal si perempuan ini, maka beliau berkomentar, hendaklah diawali dengan tidak itu. Rasulullah tidak terlalu setuju dengan apa yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Alaikum bima tutikun. Hendaklah kalian itu beribadah. Nah, jadi karena tadi itu diceritakan ibadahnya itu luar biasa. Barangkali kalau malam itu tidak pernah tidur gitu. Ibadah terus. Hendaklah kalian itu beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan paksa-paksakan diri. Jadi ada memang, nanti ada kisah-kisah yang lain yang lebih jelas ya. Jadi ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wattaqullaha mastata'tum itu. Bertakwalah kepada Allah sesuai kapasitas yang kalian miliki. Jadi kalau kalian tidak mampu bersedekah 1 juta, ya jangan pakai utang-utang untuk sedekah kan gitu ya. Jadi mau utang temannya, aku tak utang kira-kira 1 juta, kan gua sedekah gitu lah. Aneh gitu. Sesuai dengan kapasitas kita. Begitu pula ibadah itu, salat misalnya, yang dicontohkan di sini di dalam hadis yang diriwayatkan Ibunda Aisyah adalah tentang salatnya. Salat juga begitu. Nah, jadi salat ya sesuai dengan kapasitas kita. Kalau waktunya tidur, maka kita tidur. Karena di dalam hadis yang lain bahwasanya di dalam tubuhmu itu ada ruas-ruas yang memiliki hak untuk kalian sedekahi. Jadi tidak bisa kita memaksa tubuh kita ini lalu kemudian kita forsir untuk beribadah tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Fa wallahi la yamallu hatta tamallu. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan jemu. Allah itu tidak akan jemu. Jadi melihat, mendengar doa kalian, ibadah kalian itu, Allah tidak akan jemu. Sebanyak apapun juga Allah tidak akan jemu. Hanya kalian saja yang nanti menjadi jemu. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana habbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah paling sukai ibadah yang dikerjakan oleh hambanya itu adalah yang dikerjakan secara terus menerus. Ini hampir sama ada di dalam bab istiqomah ya. Ada bab istiqomah, yaitu yang langgeng, yang terus menerus ibadah ya. Membaca Al-Quran itu semalam khatam,
setahun pisan misalnya, itu tidak terlalu disukai. Jadi meskipun beberapa ayat ya tidak hanya toha gitu terus ditutup Qur'annya, tidak juga. Itu terlalu minimalis kali itu. Ya berapa ayat yang pantas kita baca, tetapi itu kita lakukan terus menerus, yang senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan jemu. Sehingga kita pun kalau istiqomah seperti itu tidak akan jemu. Lain dengan orang yang diforsir terus, baru sekali ibadah selanjutnya tidak ibadah. Tahajud juga begitu. Satu malam itu 11 rakaat itu satu malam. Bacaannya panjang-panjang gitu. Panjang-panjang itu bacaan kul huwallah di balan-baleni ya. Mergo ayat yang lain gak hafal itu. Jadi kepingin cowok sholat ya kul huwa di balan-baleni ya. Itu semalam suntuk panjang. Tapi tidak istiqomah ibadahnya ini. Setahun pisan salat sing menis gak izane. Jadi dirapel rupane ngono misalnya. Nah, ini tidak disukai. Yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang ajak situ, yang ajak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain. Ada dua orang sahabat, yaitu yang dulu pernah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Kenal Pak Salman, Pak? Nah, ya paling tidak itu tahu dan nama itu ya. Nah, itu Salman Al-Farisi. Berbeda yang kita kenal itu biasanya sama Salman Rushdie. Apa Salman Rushdie? Nah, itu yang diburu oleh Iran waktu itu, dihukumi hukuman mati. Kenapa? Dialah yang melecehkan Islam itu ya, dalam bukunya ayat-ayat setan. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda itu dipersaudarakan. Abu Darda ini dulunya adalah seorang pedagang yang kaya sebetulnya, makmur hidupnya. Ya, lama tidak ketemu Salman ini dengan Abu Darda. Lalu satu ketika Salman silaturahim nyambangi itu Abu Darda. Waktu ke Madinah mampir ke rumah Abu Darda ini. Sebelum ketemu Abu Darda, Salman ini ketemu Ummu Darda, ibu Darda ya. Bukan Darda yang sekarang ini. Berarti istrinya siapa itu? Nah, istrinya Pak Darda ini siapa, Pak? Nah, ini Ummu Darda ketemu Salman. Berbeda dengan sekian tahun yang lalu. Dijumpai oleh Salman itu. Rupanya Ummu Darda ini istrinya sahabat Abu Darda ini tidak lagi kelemis seperti sekian tahun yang lalu. Badannya tidak terawat ya. Kelihatan kusam, sehingga Abu Darda Salman Al-Farisi merasa terkejut dengan kondisi Ummu Darda ini. Lalu ditanya, karena ini sudah sahabat akrab seperti saudara, karena itu yang menyaudarakan, itu yang menjadikan saudara itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kan begitu, Muhajirin dengan Ansar itu dipersaudarakan. Lalu ditanya oleh Salman, wahai Ummu Darda, mengapa kondisimu sekarang seperti ini?
Dulu kalian masih merawat wajah dan badanmu itu dengan baik, tapi sekarang kok lusuh, kusut, lalu wajahnya tidak ceria seperti dulu lagi. Apa kata Ummu Darda? Tidak tahu itu loh, dulurmu itu gitu barangkali ya. Dia tunjuk suaminya Abu Darda itu. Tanyakan padanya itu. Sepertinya aku sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Abu Darda itu. Lalu menemui Salman ini, menemui Abu Darda itu. Lalu seketika ketemu ditanya, mengapa istrinya mau sampai seperti itu? Rupanya engkau katanya tidak butuh lagi dengan istrimu. Ternyata istrinya ini sering ditinggal kalau malam itu ibadah. Nah, ditinggal ibadah. Jadi dianggap barang gak kanggo ini ya. Ditinggalkan begitu saja. Sepanjang malam Abu Darda ini salat malam. Nah, kalau siang ya akan turun nih pasti ya. Karena salat malam, malamnya begadang salat malam. Lalu dibuktikan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bermalam di rumahnya Abu Darda itu. Ketika bermalam itu betul tidur bersama-sama. Tidak lama kemudian Abu Darda ini bangun. Nah, ini dicegah oleh Salman. Dicegah oleh Salman. Mau apa kamu? Salat malam. Belum itu katanya Salman. Belum waktunya salat malam. Tidur lagi. Tidak lama kemudian bangun lagi. Dicegah lagi oleh Salman. Jangan, belum waktunya. Sampai 3 kali Abu Darda ini bangun, dicegah lagi oleh sahabatnya Salman ini. Belum waktunya Salman. Lalu kemudian sudah waktunya sepertiga malam, Abu Darda bangun, ya silakan untuk salat malam. Jadi tidak sepanjang malam itu dia lakukan salat malam, tapi ada waktu-waktu yang dicontohkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sepertiga malam. Salat baru. Pagi harinya lalu kemudian dijamu makan Salman, karena sahabat yang sudah lama tidak ketemu dijamu makan. Ketika makan itu akan dimulai makan, dipersilahkan Salman, silakan menikmati makanan masakan dari istri saya. Ketika akan makan, Abu Darda tidak mengambil makanan itu. Mengapa kamu tidak makan? Kalau kamu tidak makan, aku tidak makan. Nah, itu kata Salman. Dipersilakan, silakan dimakan. Saya tidak akan makan kalau kamu tidak ikut makan. Mengapa kamu tidak makan? Puasa. Jadi inilah Abu Darda. Insya Allah di antara kita tidak ada yang seperti itu ya. Masih menganggap istrinya itu ya kanggo lah gitu ya. Masih kanggo masih butuh gitu ya. Tidak seperti Abu Darda. Makanya Ummu Darda mengatakan, barangkali Abu Darda sudah tidak membutuhkan aku lagi. Ya, dianggap barang gitu saja. Lalu kemudian Rasulullah Salman ini memaksa supaya Abu Darda itu menemani makan bersama pagi itu. Setelah makan, Abu Darda lalu kemudian mengajak Salman untuk mendatangi Rasulullah SAW, lapor kepada Rasulullah, ini bagaimana Rasulullah, saya itu malam mau sholat begini dicegah oleh Salman, pagi puasa dicegah oleh Salman, bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, itu ditanyakan Rasulullah. Lalu kesimpulannya Rasulullah mengatakan, benar Salman itu, benar. Jadi tidak berlebihan kita di dalam beribadah, melakukan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ada istri juga ya disamperin istri itu, diperhatikan istrinya, tapi juga tidak berlebihan memperhatikan istri terus. Allah yang tidak diperhatikan itu juga berlebihan ke kiri dan berlebihan ke kanan. Jadi ini di tengah-tengah, ya sesuai dengan kapasitas kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang berikutnya ada diceritakan di sana tentang 3 orang yang datang ke rumah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup panjang ya, kita cerita saja. Kalau mendengarkan cerita itu kan rotok ngantuk-ngantuk tidak apa-apa. Nah, ada 3 orang yang datang ke salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal bagaimana ibadahnya Rasulullah. Insya Allah kita banyak yang hafal ceritanya, tapi ini mengisahkan betapa semestinya kita itu beribadah kepada Allah. Setelah diceritakan kepada 3 orang ini bahwa ibadahnya Rasulullah itu seperti ini, maka mereka mengatakan ibadahnya Rasulullah aja tidak terlalu banyak. Itu kan Nabi, itu kan Rasul. Kita ini mestinya lebih dari itu, karena Rasul itu dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka menjauh dari rumah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu mereka bersumpah. Apa sumpah mereka? Kalau Rasulullah saja ibadahnya seperti itu, maka saya nanti setiap malam tidak akan tidur, salat terus sepanjang malam itu, tidak akan tidur. Itu sumpah mereka. Yang satunya lagi mengatakan bahwa saya akan puasa sepanjang waktu, nggak pakai berbuka. Itu tekadnya satu, ingin lebih daripada ibadahnya Rasulullah SAW. Yang satu lagi mengatakan bahwa saya tidak akan menikah, menjauhi perempuan dan tidak akan menikah. Waktu saya akan saya gunakan untuk seluruhnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rupanya Rasulullah mendengar sumpah-sumpah mereka ini, sumpah serapah mereka ini. Lalu orang 3 ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tadi mengatakan begini begitu? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini juga salat malam, tetapi aku juga tidur. Jadi tidak sepanjang malam itu digunakan untuk salat, aku juga tidur. Siang hari aku juga puasa, tetapi aku juga berbuka. Jadi tidak sepanjang hari dan sepanjang waktu itu puasa terus, tetapi aku juga puasa dan juga berbuka, tidak puasa. Lalu kemudian aku juga menikah dengan perempuan. Aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian itu, tetapi aku juga beribadah yang seperti itu. Kalau kalian tidak menyukai, siapa yang tidak menyukai sunnahku ini, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini biasanya dipakai oleh orang yang akan nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini kalau yang pernah masih terngiang-ngiang waktu khutbah nikah itu ya teringat. Yang khutbah nikah menyatakan begitu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang diambil dari situ adalah cuman masalah nikahnya itu. Rasulullah menikah. Kalau kalian tidak menikah ya bukan golonganku itu. Makanya menikah. Yang belum menikah mudah-mudahan segera dapat jodoh. Mohon maaf bagi yang belum laku ya, yang belum laku.
sing ngrasa belum laku. Yang sudah laku ya alhamdulillah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ibadahnya itu masih kurang, ya kita tambah kapasitasnya. Bagi yang berlebih jangan berlebih-lebihan. Tapi saya yakin akeh sing kurang timbang sing lebih. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman lahir dan batin, kita diberikan sehat sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan, Pak? Kurang berapa menit? Ada di bab-bab yang kemarin juga boleh. Ada yang bisa yang ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita tutup kajian kita. Hadisnya masih banyak, ya sebetulnya hadisnya masih banyak. Ini ada hadis yang cukup keras ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halaka mutanatti'un qalaha salasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, keterlaluan melakukan sesuatu. Dicelakai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasa orang yang berlebih-lebihan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan melebihi kapasitas yang dia miliki. Ada seorang sahabat yang dahulunya itu ketemu Rasulullah itu seger, barang ketemu berikutnya itu pasif, pucat pasi wajahnya itu, karena setiap malam dia gunakan untuk begadang, malam hari dia sholat. Seperti itu. Rasulullah tidak suka melihat yang seperti itu, bahwa bahkan Rasulullah menyatakan seperti ini, binasa orang yang berlebihan seperti itu. Jadi mumpung belum kita ini berlebihan, ya kita tambahlah ya kapasitas kita, kualitas ibadah kita kepada Allah. Bagi yang kita yang kurang bisa kita tambah, dan yang berlebih kita bisa kurangi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menambah ilmu bagi kita di dalam agama ini, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.